destinasi di Kabupaten Gunung Kidul memang banyak, baik alam, buatan maupun destinasi yang lainnya. Satu di antara destinasi yang sudah diterbitkan adalah destinasi alam Wunung. Kemudian untuk spot sunset nanti di area pendopo utama atau jubur utama yang biasa kita sebut sebagai Giri Bijana Restoran. Itu nanti ada beberapa spot foto yang dapat digunakan untuk biasanya membuat video atau spot foto. Berarti lokasinya luas ini Mbak ya? Lokasinya luas, sekitar 30 hektar. Oh, 30 hektar itu milik pribadi atau perusahaan itu? 30 hektar itu 17 hektarnya milik pribadi, sisanya milik pemerintahan yang kita manfaatkan atau kita meminta lahan, bukan meminta sih sebenarnya, melainkan kita memanfaatkan lahan kehutanan untuk konservasi alam. Jadi untuk edukasi gitu ya Mbak ya? Untuk edukasi. Untuk kunjungan selama masa pandemi ini gimana Mbak perkembangannya? Apakah sudah mulai membaik atau mungkin baru perkenalan untuk tahun 2021 ini? Untuk tahun 2021 ini mengalami perkembangan karena pada tahun 2020 itu awal munculnya corona ya. Corona tersebut melumpuhkan semua destinasi wisata termasuk wisata Gunung Kidul. Namun pada tahun awal 2021 itu destinasi wisata ini sudah mulai terbuka untuk umum dan sudah banyak kunjungan wisatawan yang datang. Ya, meskipun dengan prokes ya Mbak ya. Betul, dengan protokol kesehatan. Kalau melihat dari perkembangan ini, kunjungan yang paling banyak dari pendidikan atau dari umum ini? Kebanyakan dari umum. Karena umum tersebut nanti untuk destinasi wisatanya itu sendiri, untuk trekking kawasan ini itu dari penduduk lokal atau dari Wonosari dan sekitarnya. Tetapi untuk kawasan untuk menginapnya, glamping dan campingnya itu nanti dari luar juga, kebanyakan dari luar. Sejauh ini Mbak, minat dari para wisatawan baik lokal atau mungkin yang lainnya untuk berkunjung itu lebih cenderung ke kemana ini untuk bisa stay di sini ya? Apakah ke alamnya atau mungkin karena di sini ada semacam event gitu Mbak? Wisatawan tersebut cenderungnya untuk menginap karena selain menginap kami menyediakan aktivitas susur sungai juga. Susur sungai tersebut nanti ditempuh dalam waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Itu jarak tempuhnya sekitar 1,5 km. Itu gua atau sungai itu? Itu sungai. Sungai. Kalau ini Mbak, belakang ini kan ada banyak tempat-tempat yang untuk selfie juga macam-macam, itu gimana itu untuk bisa menjangkau semuanya kan? Karena tadi kan luasnya cukup lebar ya. Untuk menjangkau spot-spot tertentu itu nanti bisa melalui trekking kawasan. Trekking tersebut nanti dimulai dari sisi selatan resepsionis, itu nanti jalan kaki. Di setiap beberapa meter, mungkin kurang lebih 180 meter itu dipandang, yang dapat digunakan untuk spot foto atau selfie dan bisa digunakan untuk event-event tertentu. Tenaga kerja Mbak, barangkali ini kan kadang-kadang objeknya kan ada di sebuah wilayah. Untuk tenaga kerja gimana? Apakah berapa persen dari warga sini? Kami mengusahakan 100% dari penduduk lokal atau penduduk kawasan daerah Gunung Kidul. Karena kami menjunjung bahwa penduduk lokal ini mempunyai minat dan mempunyai keahlian khusus untuk mengembangkan kawasan Gunung Kidul. Berarti ada mitra kerja dengan masyarakat setempat itu Pak? Tentu ada, termasuk dengan koperasi. Oh, gitu. Terus dari UMKM-nya Mbak, gimana ini untuk bisa menyambung dengan masyarakat gitu? Apakah mereka dikasih tempat untuk memajang souvenir atau gimana itu? Kami menyediakan tempat khususnya food court. Food court ini kan bekerja sama dengan koperasi sehingga nanti masyarakat sekitar dapat memanfaatkannya untuk berdagang. Andalannya itu spot foto, trekking view itu
dekat glamping atau glamping campingnya itu nanti terdapat Giri Bujana restoran itu menyiapkan paket untuk romantic dinner serta private barbecue. Oh, ada itu ada juga penginapan yang saya sebutkan awal tadi glamping itu menjadi daya tarik wisatawan. Berarti lokasinya agak ada bukit gitu Mbak? Atau agak? Untuk lokasinya bukit, namun tidak terlalu naik, tidak terlalu turun. Oh gitu ya. Harapannya dengan Mbaknya bagian dari pengelola dan ini lahan cukup luas, ini market pariwisata kan masih terbuka. Harapannya apa ini Mbak untuk bisa bersaing dengan para pengelola destinasi di Gunung Kidul? Harapannya itu kami dapat mensejahterakan masyarakat sekitar. Selain itu dapat menarik para wisatawan itu untuk semakin mengenal konservasi alam yang telah kita sediakan, termasuk nanti pada saat susuk sungai akan dijelaskan sedikit mengenai bebatuan yang itu sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu, sehingga masyarakat lebih tertarik untuk mengetahui apa sih konservasi alam yang ada di destinasi wisata Gunung Kidul. Berkaitan dengan budaya lokal, bagaimana kerjasama dengan Wunung ini? Kerjasama dengan Wunung itu nanti ada budaya lokal, ada jagian, kemudian ada tradisional, kelahiran tradisional, kemudian ada kita sebut biasanya siteran, itu nanti gamelan Jawa. Ya, itu diundang atau mereka dikasih jadwal? Biasanya untuk siteran tersendiri itu nanti mereka yang datang sendiri. Namun untuk tari tradisional nanti ada jadwal-jadwal tertentu sehingga para wisatawan pun juga dapat menikmati bagaimana tarian tradisional yang telah kita siapkan di Gunung Kidul sendiri. Terus para pekerja seni atau yang memiliki budaya tersebut apakah berkontribusi atau gimana Mbak untuk bisa mereka tampil di sini? Kan mereka juga perlu dikasih ruang untuk tampil. Nantinya mereka akan kami beri ruang dengan seperti bekerja sama. Nanti akan ada beberapa event kemungkinan sehingga mereka dapat menampilkan dan mereka dapat berkontribusi untuk memajukan destinasi wisata ini. Ya, berarti selama ini mungkin belum dijalankan Pak ya, untuk yang program kesenian. Siterannya sudah berjalan, tari tradisionalnya juga sudah. Di masa pandemi ini sebenarnya diminat para wisatawan. Karena tidak semua wisatawan ini mengenal seperti apa Gunung Kidul. Jadi dari minatnya para wisatawan kami harus menarik hati agar mereka mau dan minat untuk berkunjung di destinasi sendiri. Nanti per orang itu dikenakan biaya 10.000 pada saat masuk ke kawasan. 10.000 itu nanti wisatawan dapat menikmati akses trekking yang telah kami sediakan. Namun untuk paket wisata yang lain itu nanti berbeda. Tadi menarik dari penduduk lokal ikut bekerja Mbak. Sejauh ini sampai sekarang udah menampung berapa sih untuk ikut mereka ikut berkiprah, karena kan mereka juga butuh tampungan ruang kerja Mbak, sampai berapa puluh itu? Kalau untuk berbulunya kurang lebih 15-20. Itu belum termasuk nanti koperasi. Apabila kami ada jadwal seperti jadwal nanti syawalan atau apa, pasti membutuhkan snack, makanan, minuman seperti itu, nanti kan kerjasama dengan koperasi. Terhadap pemerintah desa atau kerjasama dengan pemuda sendiri seperti apa? Supportnya kami memberikan pelayanan, kami memberikan ruang bagi pemerintah desa ataupun nanti pemerintah kota apabila memiliki agenda atau apapun nanti dapat bekerja sama dengan kami, sehingga kami juga memajukan destinasi, pemerintah kota dan pemerintah desa juga dapat menikmati destinasi. Kalau dengan pemerintah desa setempat gimana kerjasamanya? Kerjasamanya kami bekerjasama dengan Karang Taruna, dengan jadi nanti kami ada titik di mana ada pembagian. Oh, berarti ada juga mungkin menyumbang APBD di desa setempat, Mbak? Betul. Ada pula beberapa gardu pandang apabila nanti melakukan trekking kawasan, itu nanti kurang lebih ada 6 gardu pandang yang dapat digunakan untuk foto atau video.
Selain itu, kami juga ada joglo utama di Bujana Restoran. Itu dapat digunakan untuk beberapa event seperti meeting, kemudian untuk syawalan atau untuk wedding. Itu kurang lebihnya nanti ada paket-paketnya. Kemudian spot yang lain itu nanti ada camping ground kata kami. tvnews.com. Hari ini saya berkunjung di lokasi wisata yang sangat luas dan amat bagus untuk dikunjungi. Satu di antaranya yang bisa dilihat adalah fenomena air yang masih tetap mengalir di Gunung Kidul di Wonosari. Nah, sejauh mana destinasi yang bisa dibilang baru karena ini ada di tengah hutan bisa dibilang atau di alas Ombo yang telah dikemas sedemikian rupa, banyak spot yang ditampilkan oleh manajemen. Saya akan berbincang panjang lebar terkait lokasi ini karena view-nya sangat luar biasa dan ada juga kerajaan kera di sini. Ada di sana sebelah, karena ada hutan-hutan, ada sungai, ada pohon jati segala macam. Saya akan berbincang sejenak atau mungkin secukupnya dengan Mbak Pindi. Ya, Mbak Pindi, selamat siang, Mbak. Selamat siang. Ya, lokasinya luar biasa, Mbak Pindi. Bisa diterangin apa saja yang ada di lokasi sini, meski tadi sudah Mbak sampaikan. Ini kan saya baru menonton langsung. Kita tepatnya ada di destinasi utamanya. Itu di belakang sana itu ada pendopo utama, biasa kita sebut sebagai Giri Bujana Restoran. Oh, itu yang belakang itu ya, Mbak ya? Iya, yang belakang. Ya, okay. Itu joglo utamanya. Kemudian kita saat ini berada di decking view utama atau point of view-nya. Ya. Di sini kita dapat melihat perbukitan. Selain perbukitan juga sungai, yang mana sungai ini pada saat musim kemarau tidak akan habis airnya. Jadi ini ngalirnya rutin ya, Mbak ya? Betul, ngalir rutin. Dari kegiatan Mbaknya sebagai manajemen untuk bisa membawa dampak positif terkait wisatawan untuk melihat view Gunung Kidul, apa saja Mbak programnya? Programnya sekarang yang paling utama dari pihak manajemen yang sudah dikelola itu merupakan susur sungai. Susur sungai nanti kita berjalan di sepanjang tepi atau pinggirnya sungai. Itu nanti dalam jarak 1,5 km. Dalam enggak? Ada beberapa titik yang dalam, ada yang enggak. Nanti pada saat susur sungai akan dijelaskan seperti apa sungai ini dan di mana saja tempat yang boleh dipakai untuk mandi atau bermain air. Kalau di kanan kirinya kan ada hutan nih, Mbak. Ada kerajaan kera juga. Mana nih, Mbak? Untuk bisa wisatawan mungkin bisa memandang dari hal tersebut. Untuk destinasi seperti kera, itu keranya itu memang sengaja kita biarkan liar dan sengaja tidak boleh diberi makanan karena tempat ini merupakan tempat awalnya mereka. Gitu. Jadi kita yang sebagai pendatang. Ya, berarti ada habitat, biarin aja gitu ya? Biarin saja, karena mereka apabila kita tidak mengganggu, mereka juga tidak akan mengganggu. Berarti di sana ada makanan yang disantap hewan-hewan? Ada lahan khususnya untuk mereka. Jadi nanti mereka tidak mengganggu kegiatan kita di sini. Nah, view yang ada di depan kita ini kan ada sungai, ada hutan jati, ada tadi Mbak nyampaikan ada privat untuk wisatawan. Itu gimana? Private staycation. Ya, itu programnya memang kita programnya ke alam, back to nature. Jadi kita menyebutnya sebagai glamour camping atau glamping, yang mana fasilitasnya tersebut sudah sama dengan hotel berbintang. Wah, luar biasa ya. Di tengah seperti ini bisa berbintang ya, Pak ya? Betul, betul sekali. Minat dari para wisatawan yang seperti itu sampai Juni awal ini sudah mereka booking kamarnya atau mungkin view-nya sudah sedemikian untuk menyambut mereka. Minat dari wisatawan tersebut memang sudah luar biasa. Jadi pada bulan Mei kemarin itu sudah sekitar 58% pengunjung. Dan pengunjung tersebut kebanyakan dari luar kota Jogja. Dan kebanyakan mereka pasti reservasi atau booking itu
1 minggu atau 2 minggu sebelumnya. Jadi takut kehabisan kamar, memang kamarnya kami ini terbatas, hanya 11 unit saja. Oh, 11 unit pemirsa. Bisa booking, namun kalau nggak booking tentu kehabisan. Itu pemirsa, sementara saya bisa sama Mbak Bindi menyampaikan destinasi yang luar biasa untuk kita tonton. Tentu nanti yang view yang lain akan diterangkan oleh Mbak Bindi. Semoga para pemirsa bisa menonton dan jangan lupa untuk berkunjung di Bening. Betul sekali. Mbak Bindi akan menerangkan sungai yang tadi dimaksud. Dan ini ada sungai yang hijau-hijau membiru termasuk hutannya. Ya, kita simak. Mbak Bindi, ini sungainya kira-kira seperti apa ini untuk menghibur para wisatawan? Ya, kebanyakan wisatawan menyebutnya Sungai Wunung karena letaknya di Desa Wunung, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Jogja. Sungai ini memang terkenal tidak akan pernah kering selama musim kemarau. Yang ini ya? Yes, sebelah sini. Nah, di sungai inilah kera ekor panjang itu mencari makan dan minum. Jadi habitat mereka di sini. Ya. Namun jangan khawatir karena kera ekor panjang ini tidak akan mengganggu aktivitas dari wisatawan karena mereka akan takut duluan. Ya. Dan para wisatawan tidak diperkenankan untuk memberi makan ataupun bahan makanan lainnya kepada kera ekor panjang tersebut. Karena itu akan menjadi kebiasaan mereka mengganggu setiap wisatawan yang berkunjung. Seperti itu. Kira-kira kalau jumlah hewan itu ada berapa kerajaan atau berapa jumlah ekornya? Barangkali pernah di untuk kera ekor panjangnya kurang lebih ada sekitar 300 kera ekor panjang di sini. Banyak panjang. Ya, itu terbagi menjadi dua, seperti dua koloni. Ya. Itu di sisi selatan sama di sisi utara. Jadi habitatnya ada di pohon tersebut. Oh ini. Oh ini lokasi pohon besar. Lokasi ini utamanya para kera ekor panjang. Oh ini berarti kerajaan-kerajanya di situ, Mbak. Betul. Kira-kira. Itu ada juga semacam kedung itu, Mbak. Ya, ada beberapa kedung di sini. Ini pangkal sungai ini di mana, Mbak? Ujung pucuknya itu di mana? Ujung pucuknya nanti ada di sebelah sana, di sebelah selatan. Itu nanti langsung turun ke bawah. Oh, berarti, karena Gunung Kidul ini merupakan banyak sih mengalir langsung turun ke bawah ke sungai bawah tanah. Oh gitu ya. Ya, jadi nggak langsung ke laut, nggak jauh ya? Enggak, jadi turun dulu ke sungai bawah tanah, baru nanti tersambungnya ke laut. Ini kemarau yang tahun-tahun lalu, menurut pengetahuan Mbaknya ini kering nggak ini? Enggak kering. Ya. Luar biasa pemirsa, ini spot sungai yang dapat kita ambil gambarnya seperti ini, kita zoom. Ini pemirsa, ini ada batuan, ada jembatan kecil juga ya Mbak ya ini. Yeah. Itu untuk sarana tadi wisatawan juga. Sarana susur sungai. Kedalaman nih Mbak dari lokasi kita berdiri ini berapa ini? Sampai ke dasar sungai sana ini. Ini kan tinggi ya, bahaya juga. Yeah. Kurang lebih 80 sampai 100 meter. Mudal nih Pak. Nggih. Pedukane dari napa? Pedukane saka Setunggal. Oh, saka Mula. Saka Wunung. Oh, Wunung nggih. Wunung nggih. Nggih, Kelurahan Wunung nggih. Nggih. Mboten Kelurahan Mula mboten nggih. Mboten. Wunung. Nek sing ngandhap mriku Pak. Nggih, sami Wunung. Nggih. Nek kidul niku Desa Sada. Oh, pun Sada. Nggih. Pak sinten Pak?
Warsono. Oke, daleme Ruko niki kan sing lepen modal nggih. nggih. Nggih, nggih.